tanyakan setiap individu. Masalah sangat serius. Aku sekarang hidup dan pasti aku akan meninggal. Pasti aku akan menyusul. Pasti aku akan masuk liang kubur. Betul? Yakin? Pasti? Yang tidak jawab insya Allah lebih cepat. Amin. Amin. Sadari itu terus. Ini bukan main-main. Sehingga waktumu di dunia ini, yang sementara ini, yang hanya berapa tahun ini, betul-betul kau jadikan bekal untuk besok akhirat. Bukan dunia untuk dunia, dunia untuk akhirat. Dunia kaya, alhamdulillah, kekayaanku untuk akhirat. Dunia aku miskin, tidak masalah, aku tetap ibadah kepada Allah. Yang penting kuburanku selamat. Itu muslim, itu mukmin. Kasihan kalau hidup di dunia hanya untuk karir dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia. Berapa tahun di dunia? Apa kenikmatan dunia? Siapa yang senang di dunia? Semuanya dusta, mataul ghurur. Allah pencipta dunia mengatakan semacam itu. Hanya tipuan belaka. Kelihatannya kalau sudah kaya senang, kelihatannya kalau sudah punya kedudukan senang, kelihatannya kalau sudah bohong, bohong, dusta. Kesenangan hakiki besok di akhirat. Sadar, jangan main-main dengan agama Allah. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mempersiapkan hari esok. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah, tapi ingat, kedudukan kita besok di akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Kau pasti surga, kau pasti selamat dari neraka, tidak ada, kecuali dilihat apa yang kau lakukan di dunia, apa yang sudah kau jalankan di dunia. Man amila salihan falinafsih, kata Allah. Kau beramal soleh, kau berzikir, kau baca Quran, kau sedekah, kau amal soleh untuk dirimu, kata Allah. Akan dibalas oleh Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ingat, kata Allah, sewaktu kau di dunia, waman asa'a alaiha, kau maksiat, kau berbuat kemungkaran, kau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ingat, kau akan menanggung resikonya besok di akhirat. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Tidak. Jangan lagi laki atau perempuan. Laki atau perempuan sama di hadapan Allah. Yang ada perbedaan suatu di dunia. Dalam pembagian waris, oke. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Laki-laki dapat 2 bagian dari bagiannya perempuan. Itu dalam masalah dunia, tapi di akhirat tidak. Kalau perempuan-perempuan berbuat amal soleh, tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi wali Allah. Tidak sedikit perempuan yang menjadi wali Allah. Tidak sedikit perempuan lebih utama daripada laki-laki. Terapkan semacam ini. Hidupku untuk akhiratku, hidupku untuk kuburanku, hidupku untuk mendapatkan amal-amal soleh, sehingga aku merasakan nikmatnya, bukan sifatnya temporer, bukan sifatnya sementara, tapi besok di akhirat. Sewaktu aku masuk liang kubur seorang diri, ya Allah, yang pasti akan aku tempati. Tidak sedikit temanku yang sudah meninggal mendahului aku. Tidak sedikit keluargaku yang sudah berada di alam kubur. Betul? Betul. Dan pasti kita akan menyusul. Pasti? Pasti akan nyusul? Pasti? Yang muda? Apalagi yang? Betul? Ini yang kaya? Apalagi yang? Pasti semuanya. Ini sadari. Kalau kita sudah sadar, tanyakan sekarang, apakah sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap masuk kuburan? Siap meninggal? Siap? Dosanya sudah diampuni? Amal solehnya sudah banyak? Tanyakan pada diri kita,
koreksi diri kita. Kematian nggak tahu kapan datangnya. Sekarang sehat, sekarang kuat, sekarang hebat, tahu-tahu nanti malam sudah diumumkan namanya inna lillahi wa inna ilaihi al-maut. Ingat semacam ini. Sewaktu kita akan tidur, ingat, ya Allah, aku bangun lagi apa tidak? Aku mungkin malam ini malam terakhir. Bayangkan sorga yang begitu indah, sehingga berusaha sedapat mungkin aku harus tahajud malam ini. Bayangkan neraka yang begitu dahsyatnya, pedihnya, sehingga dia cepat untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Lakukan semacam ini, jalankan semacam ini. Bukan dunia yang menjadi pemikiran kita, bukan hanya kenikmatan yang sifatnya temporer. Carilah, carilah, carilah dalam kesempatan yang sempit ini, berapa tahun ini, untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya abadi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ini jalannya orang-orang soleh, ini jalannya para waliullah. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas, jangan sampai jauh, jangan sampai kita tidak sadar. Hari ini aku hadir khol, kita kirim doa, kita ingat mereka, dan besok aku akan menyusul. Tolong semua dari kita persiapan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Diberikan itu keutamaan besar untuk umat Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat yang kita baca sangat-sangat menguntungkan kita di dunia dan besok di akhirat. Terus waktu kapan saja kita gunakan untuk salawat kepada Habibuna Muhammad. Bayangkan sewaktu di mahsyar bermiliar-miliar manusia berada di satu tempat, di satu majlis. Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, satu-satunya manusia yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat di saat yang sangat mengkhawatirkan, di saat yang sangat menakutkan. Semuanya ketakutan, hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad yang menghadap kepada Allah, sehingga mendapatkan izin untuk memberikan bantuan kepada umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya. Mereka yang banyak berbuat dosa, mereka yang berlumuran maksiat, mereka yang penuh dengan kesalahan, disitulah ketakutan akan azab Allah. Datang Habibuna Muhammad untuk memberikan syafaat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sampai Nabi mengatakan, ketahuilah syafaatku besok di akhirat untuk umatku yang bagaimana, yang bagaimana, yang dosanya bagaimana, bukan yang dosa kecil, kata Rasulullah. Mereka yang berlumuran dosa besar, aku akan berikan syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku buat mereka yang berlumuran dosa besar daripada umatku. Semoga kita tidak dilupakan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa dapat bertemu dengan Rasulullah. Semoga kita dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah. Ingat kata Rasulullah, dari sekian banyak umat yang mengharapkan syafaat Rasulullah, maka Nabi katakan, yang paling berhak di antara kalian daripada umat Rasulullah dari syafaatku adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Salawat tidak keluar dari mulutnya, lagi-lagi membaca salawat, lagi-lagi salawat, lagi-lagi salawat, kecuali di hatinya ada Habibuna Muhammad, di hatinya ada Rasulullah, di hatinya cinta kepada Nabi Rasulullah, sehingga dirinya akhirnya berada di hatinya Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan lepas dari sholawat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku banyak membaca sholawat kepadamu, sehingga
seperempat daripada waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Waktu yang aku khususkan untuk ibadah, seperempatnya aku gunakan untuk salawat kepadamu. Dijawab oleh Nabi Muhammad, bila kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Seperempat waktunya. Lihat, sahabat ini waktu dikatakan bila kau tambah di saya itu lebih baik, berusaha meningkatkan salawatnya kepada Rasulullah, dan akhirnya melaporkan ke Rasulullah sebagai guru besarnya, nabinya, suri tauladannya. Ya Rasulullah, aku sudah tingkatkan salawatku sehingga separuh dari waktuku yang aku khususkan untuk ibadah hanya untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hebat, bagus. Tidak. Nabi masih mengatakan, fa in zitta, bila kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Ya Allah, dia ingin lebih baik. Nabi yang mengatakan ini, kembali ke rumahnya, berusaha dalam beberapa hari dia tingkatkan salawatnya sehingga 2/3 waktunya digunakan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Datang lagi menghadap, ya Rasulullah, kali ini sudah 2/3 waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Nabi tetap menjawab, fa in zitta, bila kau tambah, niscaya itu lebih baik untukmu. Allahu Akbar. Kembali dia dan berusaha meningkatkan sehingga akhirnya dia katakan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kali ini semua waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idan, kalau begitu dosamu diampuni oleh Allah dan hajat-hajatmu dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah ya Allah. Selamat di dunia dan selamat besok di akhirat ya Allah. Ini Habibuna Muhammad, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga ini amalan. Tidak ada amalan semudah salawat. Hatimu mungkin rusak, hatimu ada godaannya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin ini. Semua amalan yang kita lakukan kalau tidak ikhlas, Allah tolak, Allah tidak terima. Ketahuilah, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, sekalipun kau tidak ikhlas, sekalipun ria, sekalipun ingin pujian orang, tetap diterima oleh Allah. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya salawat yang pasti diterima. Terus tasbihmu kau putar, terus tasbihmu kau pegang kemana saja kau berada. Kurangi HP-mu, kurangi berita-berita yang tidak benar, kurangi permainan-permainan yang akan menghabiskan waktu. Tasbihmu itu mengantarkan kamu mengikuti jalannya orang-orang soleh.